Dia ngaku ateis kan. Pesawat turbulensi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tipu-tipu aja, itu gaya-gayaan aja. Saya pernah jalan sama Putra Siregar 3 hari. Dia bawa uang pakai kresek merah kan 1 miliar. Terus uang itu Manji ditaruh di dalam masjid. Saya merasa kayaknya aku tuh bener Manji, pernah punya perasaan aku mau cari agama lain aja deh. Kayaknya Islam ini gak cocok buat seniman. Dulu waktu mencintai Metallica, rambutnya ditiru, bajunya ditiru, celananya ditiru, sepatunya ditiru, semua tentang Metallica dibuat semua. Ya, lagunya dihafal, posternya dipajang. Ya. Coba kalau aku kemarin datang ada yang ngasih tiket masuk ke konser Coldplay, terus ketahuan jingkrak-jingkrak di sana, dicabut kartu anggota dari Metalheads. Terus dihalalin nggak? Oh, jangan di sini mati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Om Manji? Lama Ini kita akhirnya ketemu juga nih Bang. Iya. Ini rencana dari awal pandemi ya kayaknya nih. Iya. Awal pandemi kita bilang, Manji kapan ngobrol? Akhirnya kita mau di studio yang penuh barokah ini, amin. Amin. Aku tuh percaya bahwa ketika memang kita belum bisa ketemu ya berarti memang belum waktunya ketemu. Belum waktunya ketemu. Dan sekarang akhirnya memang ketemu. Ini aku Bang, selalu setiap mulai podcast itu aku bertanya nih. Apa arti kesuksesan menurut Bang Dery? Iya, kesuksesan kalau sekarang ya. Kalau dulu mungkin waktu sebelum belajar agama, bagiku kesuksesan ya kehidupan yang mapan, ekonomi yang bagus, keluarga yang sehat ya gitu kan. Ya. Tapi sekarang kesuksesan itu menurutku ketika satu orang selamat dari azab Allah masuk ke surga. Itulah kesuksesan. Oke, jadi maksudnya jika Bang Dery bisa memberikan nilai-nilai yang baik kepada orang dan orang itu bisa. Betul. Jadi kesuksesan itu ketika satu orang mati dalam keadaan baik. Mati dalam keadaan beriman kepada Allah dengan husnul khatimah, dengan la ilaha illallah. Itulah kesuksesan sekarang definisi bagiku. Kalau di dunia kaya miskin tuh sekarang sama aja. Pandang mataku sekarang nih Manji ya, beda dengan dulu. Kalau dulu orang kaya itu takjub, hebat. Sekarang biasa aja. Orang miskin pun dulu kasihan, sekarang biasa. Sekarang biasa aja. Biasa karena nggak ada hubungannya kebahagiaan itu dengan kekayaan dan kemiskinan, nggak ada. Tapi tetap kalau untuk menolong sih tetap ya. Tetap. Maksudnya dulu itu ya kita tuh kasihan lihat orang miskin dan takjub lihat orang kaya. Sampai ke suatu keadaan tuh aku tuh merasa kasih lihat orang kaya. Karena banyak ujian ya? Karena banyak hisabnya di akhirat. Terus kan ngurus harta ini nggak mudah, ya nggak mudah. Ada orang punya karyawan 10 orang. Aku dong. Manji 10 orang. Ya ini timnya tuh ada 10. Ya ada orang punya karyawan 1000 orang. Kira-kira siapa yang lebih susah hidupnya? Yang 1000. 1000. Ya jadi ternyata kehidupan di dunia ini mesti dijalani sesuai dengan arahan yang menciptakan kita. Karena kan kita lahir ke dunia ini bukan atas kehendak kita, Manji. Ya. Makanya kita nggak boleh hidup sesuai dengan kehendak kita, mestinya begitu. Karena kita terlahir bukan atas kehendak kita, atas kehendak Allah, maka mestinya semua orang sadar. Dia harus menjalani kehidupannya sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kehendak Allah itu gimana? Melalui nabi-nabi. Terakhir Nabi Muhammad SAW mengajarkan hidup sederhana. Mengajarkan hakikat dunia. Jadi kalau orang udah kenal dunia, Manji, dia nggak akan cinta dunia. Tapi aku rasa sekarang Manji udah kenal dunia, deh. Karena lebih banyak di hutan saya lihat. Loh, hubungannya apa? Iya, karena orang-orang yang beriman itu siapa? Orang yang lelah dengan dunia. Orang beriman tuh orang yang hati sudah hancur gara-gara dunia. Yaudah. Aku pernah tuh merasakan itu. Pernah. Lelah banget sama duniawi. Iya. Dengan popularitas, dengan kemewahan dunia, dengan kecantikan para wanita. Apa ini dunia? Karena memang begitu, Manji. Dunia ini hanya indah sebelum dimiliki. Oh itu bagus tuh. Iya. Dunia ini hanya indah sebelum dimiliki. Hanya indah sebelum dimiliki. Kalau sudah punya biasa-biasa aja. Coba deh. Orang gunung merindukan pantai. Ketika ke pantai, dia rindukan gunung. Ya. Atau misalnya katakanlah wanita nih. Iya. Ketika jauh, waduh cantik sekali nih. Iya. Setelah dinikahin ternyata kentutnya bau. Gitu. Punya banyak uang juga pusing juga ya. Saya pernah jalan sama Putra Siregar 3 hari. Dia bawa uang pakai kresek merah kan 1 miliar.
Terus uang itu Manji ditaruh di dalam masjid. Kita 3 hari tidur di masjid sama putra, sama anak buahnya dia semua. Terus uang itu dibagi-bagiin ke semua orang yang perlu uang, yang ketemu di jalan, di masjid. Hari ketiga kita mau pulang, dia bilang, Ustadz, uang masih sisa 300 juta. Susah kali ngabisin duitnya katanya. Bayang tuh. Sampai ada bahasa bagi orang yang banyak duit, dia kesusahan menghabiskan uangnya. Terus dipanggil guru ngaji. Sini Ustazah, berapa gajinya sebulan? Bilang 700.000 papi. Terus, nih 50 juta buat kamu ya. Kayak gitu, hampir pingsan tuh cewek. Ustazah, ya gitu. Jadi dunia ini, ya, kenikmatan yang sedikit Manji. Kalau sedikit nikmat, airnya kalau sedikit ini nikmat nih, bismillah. Ya. Nikmat. Tapi kalau 1 ember, jadi penyakit. Iya betul. Kopi itu espresso, semakin kecil gelasnya semakin berwibawa dia. Iya. Kalau espresso pakai gelas besar, hilang harga dirinya. Iya, benar. Espresso enak tuh yang kecil gitu. Betul. Gitu. Tapi kalau espresso tuh segini, udah hilang. Aduh, hilang wibawanya. Iya benar juga ya. Jadi dunia ini kenikmatan yang sedikit, maknanya kalau sedikit nikmat. Nah, ini hanya ditemukan oleh orang-orang yang telah menemukan Tuhannya, Rabbnya Allah. Bahasa-bahasa ini Manji, kepahaman ini akan ketemu bagi orang yang mencintai Allah. Kalau orang mengenal Allah, dia akan mencintai Allah. Kalau orang mengenal dunia, dia tak akan mencintai dunia. Apalagi Manji, apalagi udah Allah berikan kemuliaan. Ya semua orang saya terkenal Manji. Ya semua orang punya fisik handsome, ganteng, punya keluarga yang utuh, istri yang baik, anak yang sehat-sehat. Ya, dan itu nikmat dari Allah yang harus disyukuri. Nah, mensyukuri dengan cara apa? Didik dia agama, ajarkan dia. Karena kan kehidupan bukan hanya di dunia. Dunia ini sementara saja. Dunia ini sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Jadi kalau orang berpikir kesuksesan itu yang betul-betul yang dipikirkan tuh hakikat kesuksesan, pasti tidak terhenti di dunia. Karena dunia ini nothing. Yeah. Gak ada apa-apanya dunia, kesuksesan dunia Manji. Maka kalau dulu pikiranku tuh terhenti setelah sebelum mati aja. Pikiranku cuma terhenti dulu Manji di atas langit, di bawah bumi, di atas bumi, di bawah langit. Sekarang di atas langit, di bawah bumi. Oh, makanya orang beriman itu cerdas. Out of the book, pemahaman, pemikirannya. Kemuliaan bagi orang-orang mencintai dunia, kehinaan bagi orang mencintai akhirat. Ya. Ngapain cuma Manji di hutan juga? Ngapain ngabis-ngabisin duit? Sinyal nggak ada. Tafakur. Makanya orang nggak ngerti. Tapi saya bisa ngerasain ketika meskipun cuma memantau di sosial media, saya bilang Manji ini udah menemukan jalan ini. Dia sudah temukan jalan ruhani, spiritual itu. Kan hati kita ini sebetulnya merindukan Allah Manji. Semua orang preman-premannya dia ya, senakal-nakal dia. Kalau kita ajak ngomong Allah dari hati ke hati, pasti dia nangis. Karena seluruh ruhnya manusia itu mengenal Allah. Termasuk orang yang ngaku ateis, agnostik, sekarang ada sok-sokan tuh ateis. Kalau kaget, astagfirullah juga dia. Dia ngaku ateis kan, pesawat turbulensi, ya Allah. Tipu-tipu aja, itu gaya-gayaan aja. Nah, tapi Bang Dery tuh berubah hijrah lah ya. Yeah. Hijrah itu kan dulu kan musisi. Metal, terus pelukis gitu. Cuma masalahnya itu Bang Dery tapi tetap tidak meninggalkan itu. Dulu ditinggalkan awalnya. Oh sempat meninggalkan? Sempat meninggalkan. Cuman bukan dengan alasan ekstrim, ini haram, ini sebagainya. Saya sempat meninggalkan musik tuh Manji dari tahun 2000-an itu sampai 2011 itu karena memang merasa terlalu banyak tertinggal dalam belajar agama. Baca Al-Quran kurang bagus. Banyak nggak tahu ini. Akhirnya aku belajar dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid, dari kiai ke kiai, dari pulau ke pulau, bahkan keliling dunia untuk belajar agama Manji. Dan itu betul-betul lost dengan dunia, nggak betul-betul meninggalkan dunia betul-betul. Saat itu udah menikah belum? Sudah. Oh sudah. Sudah. Terus keluarga bagaimana? Istri memang Allah beri hidayah juga kepahamannya. Wanita ini kalau diberi kepahaman agama Manji, dia lebih baik daripada 70 orang wali Allah. Dia lebih paham dari kita. Kalau perempuan yang tidak mengenal Allah, yang belum dapat hidayah, maaf ya perempuan yang masih fokusnya dunia, bagi dia berat untuk berpisah karena agama, karena nggak ada duitnya kan.
Kalau aku pergi dakwah Manji itu ngabisin duit, bukan nyari duit. Aku kalau pergi berkeliling dakwah itu, khuruj namanya, sama teman-teman tabligh itu, kita ngabisin duit Manji. Kita bayar tiket sendiri, kita nggak boleh terima upah, kita bawa makanan sendiri, minuman sendiri, bawa kompor buat masak sendiri, kita camping, kadang-kadang buat tenda. Kalau kadang-kadang nggak ketemu masjid kan. Kadang kita jalan kaki, dan itu nggak sempat cari nafkah. Kadang berbulan-bulan itu. Nah, tapi istri yang sudah paham, kalau kita pergi untuk dia pasti restui. Ya sama lah kayak kisah ini dulu Manji. Manji pernah dengar cerita Nabi Musa nggak? Nabi Musa alaihissalam itu ketika berjalan dari Madian ke Mesir menemui Firaun, dia bersama istrinya namanya Safurah. Jadi istrinya Nabi Musa ini dalam keadaan hamil, musim dingin, salju udah mulai turun, dingin. Terus menggigil lah suami istri. Tiba-tiba Nabi Musa melihat dia Mount Sinai, Bukit Tursina itu cahaya api, seperti api. Terus dia bilang sama istrinya, Pak istriku, kamu tunggu di sini, aku mau pergi ke puncak gunung itu. Dan Safurah mengatakan, pergilah. Kenapa dia izinkan Nabi Musa pergi? Karena dia tahu Nabi Musa akan mencarikan dia api untuk menghangatkan tubuhnya. Jadi kalau istri itu paham kita pergi itu untuk mencarikan dia bekal agama, dan kita pulang, dialah orang yang pertama mendapatkan manfaat dari apa yang kita cari itu. Dia nggak akan marah Manji. Ya, sebetulnya kalau Manji pergi halwat, pergi tafakur di Puntang semua itu, niatnya ditemani ustaz, temani aku aja lah, temani yang lain-lain lah. Pulang-pulang Manji bawa hafalan, yang ini udah hafal satu surat lagi nih gitu. Pasti istri senang. Tapi kalau kita pulang tiba-tiba yang dia temukan tidak ada perbaikan di akhlak kita, tidak ada perbaikan di ilmu kita, justru kesannya kita lari dari kenyataan, itu malah nggak bagus. Oke. Dan tapi Bang Dery itu juga bahkan memanfaatkan musik dan juga lukisan itu untuk dakwah ya? Iya. Setelah 11 tahun itu, Manji 2011, saya dapat nasihat dari beberapa orang ulama yang ahlul hikmah. Jadi ulama ini dua Manji. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Maksudnya gimana tuh? Ada dunia. Ada ulama, ya. Ada ulama yang kalau kita menatap dia, bertambah kecintaan kita kepada dunia. Ada ulama yang kita tetap bertambah kecintaan kita kepada Allah. Itu ulama akhirat. Contohnya dulu ada kisah. Saya akan ceritakan, ini kita jadi kayak pengajian nih, podcast ini. Gak apa-apa, tapi kan seru nih. Ini hadis Nabi. Ada orang Manji punya dosa banyak. 99 orang dia bunuh. Pernah dengar cerita itu hadis. Lalu dia datang ke satu ulama, dia berpura-pura bertanya. Dia nggak bilang aku pembunuh itu. Dia bilang, Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz, pandangan Ustadz kalau ada orang yang sudah bunuh 99 orang, lalu orang itu pengen bertaubat. Apakah taubatnya diterima? Jawaban ulama tadi, Jahannam itu. Itu parah banget. Mendengar itu, nggak mungkin dosanya besar banget. Maksud neraka itu. Ya. Mendengar jawaban itu, emosi dia. Bukan iman dia naik, darah dia naik kan. Dibaca itu ulama. Mati. Jadi 100 dong. 100. Nah itu ulama dunia tuh. Dia cuma taunya halal, haram, halal, haram, halal, haram. Dia nggak ada hikmah di hatinya. Neraka kamu. Kafir kamu. Sesat kamu. Haram itu. Bid'ah kamu. Nah, itu ulama yang disebut yang pertama tadi. Dan dia memutuskan harapan satu orang untuk bertaubat. Kata guru saya menafsirkan cerita ini. Siapa saja yang memutuskan harapan seseorang untuk kembali kepada Allah, dia tidak pantas hidup di dunia. Lalu dia menyesal, Manji nangis. Dia, ya Allah, aku datang, ya Allah mau bertobat kepadamu. Tapi lisan orang ini, mulutnya dia congornya ini bikin emosi aku. Mungkin emosi, dia taubat. Akhirnya dia dapat ilham untuk datang mencari ulama lain. Ketemulah ulama akhirat tadi. Seperti ulama yang kutemui setelah 11 tahun itu. Dia bilang, 100 orang dia bunuh. Katakan kepada orang itu, berapa besar pun dosanya dia, ampunan Allah lebih besar daripada dosa dia. Senang dia. Berarti ada ampunan kan? Terus gimana caranya dia bertobat? Dia harus keluar dari kampungnya, pergi ke kampung orang baik-baik, berkumpul dengan orang baik. Karena terbukti pergaulan dia lah yang membuat dia rusak selama ini. Kampung dia, lingkungan yang buruk, pergaulan yang buruk itu yang membuat dia rusak. Dia pulang, dia ambil tasnya dia, peralatan dia. Ternyata di tengah jalan Manji, meninggal dia.
turun 2 malaikat, malaikat rahmat, malaikat azab. Berdebat nih malaikat. Kata malaikat rahmat, ya ahli surga, dia bertobat. Kata malaikat azab, dia sudah bunuh 100 orang. Jadi perbedaan pendapat bukan di kalangan ulama aja, Maji. Di kalangan malaikat juga ada pendapat. Datang satu malaikat menengahi, dikatakan ukur jaraknya. Ternyata 1 jengkal dekat ke tempat tujuan, maka orang ini dikelompokkan kepada orangnya, diterima taubatnya. Nah, jadi jawaban ulama akhirat ini, Manji, menyejukkan. Dia bilang waktu itu, ya musik boleh metal, sholat nggak boleh tinggal. Aduh, bagus tuh. Terus dia bilang, dibukakan kitab. Bahkan saya ketemu mufti besar di Thailand, namanya Baba Ismail Sepanjang. Manji boleh googling tentang dia. Dia ulama tarekat, ulama tasawuf yang betul-betul, kalau dia buat majelis 20.000, dia 10.000 kayak gitu. Hari setiap minggu di Patani. Saya temui dia ke rumahnya dia, ke madrasah dia, dibukakan kitab. Dan itu kitab yang digunakanlah rujukan Wali Songo untuk menyebarkan Islam di Nusantara. Oh ya, karena beberapa wali itu memang menyebarkan melalui kesenian ya. Tersebarnya Islam di Nusantara itu melalui panggung hiburan, Manji. Dan tidak ada orang yang bisa menghapus sejarah itu. Nah, dibukakan, disunnahkan katanya. Diperintahkan satu orang yang ahli dalam menggunakan alat, apapun jenis alat itu, untuk menggunakan keahliannya untuk mengajak manusia kepada Allah. Nah, itu awal saya mulai pede main gitar di depan umum, Manji. Oh, tadinya enggak pede, Manji. Merasa kayaknya aku tuh bener, Manji, pernah punya perasaan aku mau cari agama lain aja deh kayaknya. Kayaknya Islam ini nggak cocok buat seniman. Nah, itu aku pernah ngerasa gitu, Bang. Jadi aku tuh kan beberapa kali haram, musiknya haram, musik tuh haram. Aku berpikir, aku nih sudah melalui beberapa fase hidup dan akhirnya ternyata menyadari bahwa ini talentaku gitu. Sampai akhirnya aku sudah menjalani hidup ini sebagai musisi, terus banyak orang, banyak tim, orang-orang di belakangku, manajemen dan lain-lain itu yang bergantung kepada ini. Artinya kalau aku cut ini karena ini haram dan aku tidak bermusik lagi, ini bagaimana yang di belakang ini? Berarti aku menghentikan roda hidupnya dong. Jadi aku ngerasa, apa nggak cocok ya agama ini? Gitu, sempat mikir gitu. Sama, aku pernah ngerasain itu, Maji. Sampai ke Bali itu kan gara-gara itu. Memilih itu tidak menjauh dari Islam lagi. Tapi ternyata asbab dakwahnya para dai-dai, orang ikhlas itu, doanya orang tua juga. Akhirnya saya mengenal agama justru di sana, Maji. Kenal agama justru di tempat-tempat seperti itu, tempat maksiat, di Bali, di kafe-kafe itu. Aku lagi manggung, datanglah teman-teman dakwah tabligh itu, datang aja bicara dalam. Jadi dakwah itu, Manji, seperti cahaya. Islam itu cahaya. Tak mungkin cahaya ini takut dengan kegelapan. Yang ada cahaya akan berjalan ke tempat gelap dan menerangi tempat itu. Justru dia cahaya itu semakin terlihat. Iya, di tempat gelap. Iya. Dan cahaya yang redup itu di tengah kegelapan sangat bermakna, sangat berarti. Saya bilang, ya udahlah, akhirnya saya aku memutuskan tahun 2000-an itu, 2001 tuh fullnya untuk hijrah. Hijrah total. Nah, dulu maksiatnya sungguh-sungguh, masa sekarang mau taat main-main gitu. Saya pikir gitu aja. Oke. Dulu maksiatnya nggak malu-malu kan. Nah, sekarang masa aku mau taat sama Allah malu-malu. Nah, jadi aku pakai sorban ini, Manji, bukan baru, udah 23 tahun, Manji, dari tahun 2000-an. Kenapa? Ya, aku dapat kepahaman sederhana kayak gini. Dulu waktu mencintai Metallica, rambutnya ditiru, bajunya ditiru, celananya ditiru, sepatunya ditiru, semua tentang Metallica dibuat semua. Ya, lagunya dihafal, posternya dipajang. Ya, orang senang Michael Jackson ditiru, orang senang Manji pun orang tiru gaya Manji di mana-mana, banyak sekali lihat orangnya. Ikut gaya nyanyi Manji, cara megang mainnya ditiru, semua ditiru. Kenapa dia tiru? Karena dia mencintai. Kenapa kita tiru? Aku tiru dulu musisi-musisi luar negeri karena kita mencintai dia, memang suka sama dia. Sekarang apa ekspresi cinta ketika mencintai Rasulullah? Nah, aku dapat kepahaman. Kalau dulu aku meniru Metallica karena mencintai dia, sekarang aku masa nggak mau meniru Rasulullah karena mencintai Rasulullah? Maka saya tanya sama Ustadz tuh, Manji, coba ceritakan sama aku bagaimana dandanannya Nabi. Dan aku memutuskan untuk memakai sorban, gamis ini karena kefahamanku inilah yang paling mudah. Memperbaiki pakaian ini yang paling mudah. Kalau memperbaiki sholat, bacaan Quran, ibadah, akhlak itu sampai mati nggak selesai. Kalau memang harus sempurna dulu akhlak, harus baik dulu, harus boleh pakai ini, nggak ada satu orang pun yang berhak memakai ini.
Ya. Jadi, dan ini ternyata bisa menjadi pagar diri, Manji. Maaf ya, semua kita ini kan punya syahwat. Ya, kita manusia bukan malaikat. Setidaknya pakaian ini menjadi remku untuk bermaksiat. Karena malu juga ya. Umpamanya, Manji. Pernah saya dia pakai paham kayak gini. Aku punya teman bule dulu. Jadi berteman dari zaman jahiliyah nih, waktu masih dreadlock, udah bukan kayak dulu. Iya dulu ya. Iya, dulu dreadlock kan. Malah nyetirin. Ketika sudah pakai sorban, ini bule mau tak cari spa di Bali nih, kisah nyata nih, kan? Aku bilang, oke, brother, I'll drop you, kan? Terus tak antar dia ke dalam spa, dia cari foto-foto cewek-cewek sana kan ada foto terapisnya kan. Dia bilang, Astagfirullah, kita baru mulai taubat, kan? Akhirnya masuk dia ke dalam. Aku tunggu di ruang tamunya. Itu dia bilang apa? Wah, Ustadz bercanda aja, gak dikasih. Aku gak dikasih. Karena pakai gamis, pakai jenggot. Dia bilang Ustadz bercanda. Kan dia tahu lihat aku turun dari mobil pakai sorban. Dia gak kasih, Maji. Padahal aku serius betul pengen. Betul. Itu Serius. Saya bilang ternyata ini jadi pagar diri. Bener, Maji. Maaf aja, Oh iya, bener juga. Ini pagar diri, Maji. Ini pagar diri kita. Padahal tuh tadinya udah kemakan setan ya, bisikan setan. Tapi ternyata orang, Ustadz main-main nih. Main bercanda ini. Ya dipikir kan bisa tobat, sholat tobat nanti lagi. Kacau ya. Tapi itulah manusia, kita bukan malaikat, kita punya syahwat. Nah, maka syahwat ini harus dipagar, Manji. Dengan cara apa? Deklarasikan kalau kita orang baik. Declare. Kalau maaf ya, sampai detik ini belum ada orang ngajak aku, Der, karaoke yuk? Nggak ada. Oh iya, karena ya Dia malu. nggak enak juga nih. Ya, Ustadz Dery nih, terus maksud gua ajak ke karaoke, ke spa gitu. Enggak. Padahal, kapan diajak dia nungguin? Betul, Manji. Kita manusia begitu. Ya aku bilang, Make ya sense. aku pakai ini ya, bukan karena sok-sokan, tidak ya, maaf ya teman-teman ya. Aku tahu diri, kelemahan iman, tahu. Ya. Aku kalau dandan kayak Manji nih, fix maksiat lagi. Maaf ya. Manji mungkin imannya kuat ya, kalau aku bahaya, Manji. Nah, cuma bedanya lagi kalau sekarang kalau dulu masih rock and roll, ketemu perempuan yang bukan mahram, mungkin ngajaknya maksiat. Kalau sekarang beda. Halalin aku Ustadz. Ya begitu, beda. Oh, gitu ya. Beda, Manji. Terus dihalalin nggak? Oh, jangan di sini matiin. Matiin dulu kamera, Manji. Tapi nih, apa namanya? Tapi kita boleh nggak sih mengidolakan musisi atau seniman yang kita suka? Gitu. Sebatas, jangan berlebihan. Jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Itu aja, Manji. Ya. Ya, kalau udah mengidolakan sampai lupa Allah, lupa Rasulullah itu bahaya, Manji. Kalau aku cuma bilang sama teman-teman, jangan lupakan Allah. Ya, kan Allah tuh baik banget sama kita. Kamu lupa Allah pun Allah akan ingat kamu. Tapi jangan sampai nanti Allah bosan. Allah itu udah mulai. Kalau kata Om Ebit gitu, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang terlalu bangga dan bangga dengan dosa-dosa itu. Kalau Allah sudah lupakan kita, bahaya, Manji. Karena diri kita kan nggak selamanya di dunia ini. Dunia sementara saja. Ya. Dan nanti betul-betul kita paham yang berharga itu, yang penting itu Allah, yang penting itu iman, Manji. Yang penting itu agama itu kapan? Ketika sakaratul maut. Ketika nafas sudah di tenggorokan, baru kita tahu ternyata harta benda, popularitas, pangkat jabatan itu gak ada gunanya. Anak, istri gak ada manfaatnya. Gak ada yang peduli dengan kita, gak ada yang betul ya Allah. Ya Allah, betul ya, dunia gak ada harganya. Rumahku, tanahku, studioku, gitarku puluhan juta, ya Allah. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Dan itu orang akan sadar, Manji, ketika nafas sudah di tenggorokan. Contohnya nih orang naik kapal. Ya, dia naik kapal. Terus dilihat pelampung di kapal, warnanya kan orange tuh. Apa ini bikin merusak pemandangan aja. Nyempit-nyempitin kapal gitu. Terus kata temannya, ini pelampung, ini bermanfaat kalau kapal itu tenggelam. Ya, kalau kapal ini ada masalah, kita perlu pelampung ini.
Nggak penting ini katanya. Ternyata ada badai, ombak besar datang. Ini orang lagi di pinggir, tahu tuh dia jatuh ke laut. Manji, orang yang bilang pelampung ini nggak penting. Pas dia jatuh, temannya teriak, kamu mau apa? Pelampung apa emas 10 kilo? Dia pilih apa nih? Pelampung. Pelampung. Baru dia tahu ternyata pelampung yang berharga. Kapan? Di saat dia mau tenggelam. Nah, jadi iman amal soleh ini menjadi sholat, zakat, puasa. Sekarang itu nggak ada gunanya nampaknya. Nggak penting banget. Karena gua nggak sholat, saya aja. Gua nggak sholat, rezeki juga lancar aja. Gua nggak sholat, aman, happy, tenang. Gua nggak baca Quran juga nggak ada masalah. Nggak sedekah, duit tambah banyak. Nah, itu kapan kita paham nilai sholat, zakat, puasa, haji, umroh, itu manji? Kapan? Ketika sakaratul maut. Nah, karena hanya itu yang akan menemani kita, apalagi udah masuk kubur. Alam barzah, itu dimensi yang berbeda, manji. Ruh kita itu memerlukan amal-amal itu. Makanannya itu amal. Berbacaan Quran kita temani kita, zikir kita, sedekah kita. Dan semua apa yang menjerit pengen balik ke dunia untuk bersedekah, nggak mungkin. Seperti tidak mungkinnya satu orang kembali ke rahim ibunya. Nah, makanya berita ini, berita tentang hidayah ini, saking pentingnya manji, 124.000 orang Nabi dihantar untuk mengabarkan kita. Cuman kita kadang-kadang kan so pintar. Nah, aku nggak perlu informasi dari Nabi lah, karena aku juga punya akal berpikir, aku bisa bikin agama sendiri. Kadang banyak orang kadang gitu. Ya udah dialog dengan beberapa orang teman yang merasa dia cerdas. Saya bilang kecerdasan itu Allah yang bikin. Allah yang buat kamu cerdas dan Allah mampu bikin kamu jadi orang paling bodoh di dunia dalam hitungan detik. Berapa banyak orang yang tadinya cerdas tiba-tiba rusak, hilang ingatan. Ya. Dia kadang-kadang amnesia, lupa dirinya. Jadi kita sebetulnya itu kehidupan sebentar di dunia ini, misi kita manji untuk mengenal Allah dan untuk membuktikan kepada Allah kita mencintai Allah melebihi siapapun juga, melebihi apapun. Melebihi siapapun, melebihi apapun. Iya. Tapi jika kita suka menyukai sesuatu ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai melebihi. Dan menyukai itu mesti karena Allah. Mencintai istri karena Allah. Itu yang kemarin konser Coldplay itu lumayan kontroversi juga kan sebenarnya. Tapi Bang Dery tuh kayak ya nggak apa-apa biar berjalan. Gitu. Sementara banyak yang menolak juga ya. Iya nggak apa-apa. Landasannya apa tuh? Yang menolak dia memandang dari sisi mudaratnya. Yang menerima memandang dari sisi manfaatnya. Kenapa aku terima Coldplay datang ke Indonesia? Minimal itu Chris Martin dan teman-temannya setiap hari mendengar azan 5 kali. Siapa tuh dia dapat hidayah di Indonesia kan pas lagi tidur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, it's beautiful song. Bisa jadi kan. Nah, siapa tuh di Indonesia dia login kan. Pikir gue ke sana kan. Pikir gue ke sana manji. Aku nggak peduli, I don't care about Coldplay music karena bukan genre. Iya, iya. Genre manji itu. Britpop. Iya, Britpop dia. Ya, kita kan metal. Coba kalau aku kemarin datang ada yang ngasih tiket masuk ke konser Coldplay, terus ketahuan jingkrak-jingkrak di sana, dicabut kartu anggota dari Metalheads. Kacau dia di sana. Emang masih ada kartu anggotanya? Enggak ada bercanda. Oh, bercanda. Intinya kita tuh musik kita kan Slipknot. Nah, orang bring me the horizon aja nggak masuk bagian itu nggak metal itu. Metal. Melo total. Jadi gini Manji, ya aku tuh, ya apa sih? Maksudnya kalau kamu nggak suka jangan datang, yang nonton gitu. Itu banyak marketnya, banyak suka. Dan waktu itu karena penolakan itu akhirnya sold out tiketnya di luar estimasi panitia kan. Yeah. Coba seandainya dulu tidak ada penolakan, senyap-senyap nggak ada yang tahu Coldplay mau datang, nggak banyak yang tahu. Ada yang tahu tapi nggak sebanyak ketika itu dihebohkan. Justru ketika ada penolakan itu malah jadi orang jadi trending kan, jadi berita. Kalau Coldplay apa? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu jadi tahu. Nah, jadi aku tuh waktu di TV diundang jadi narasumber itu Manji, aku cuma bilang gitu. Jangan sampai kita bicarakan kebatilan malah tersebar. Kan ingat nggak Manji itu cerita tentang pelacur yang datang ke Kiai? Dia bilang thank you Pak Kiai, makasih. Pagi-pagi kan ngasih bingkisan. Apa-apaan kalian ke sini pagi-pagi? Semalam komplek kami ramai banget Pak Kiai. Lah hubungan dengan siapa? Beberapa orang tamu yang baru datang itu kami tanya, kalian tahu kami dari mana? Dia bilang Pak Kiai yang ngasih tahu. Kiai bilang ini fitnah kalian, fitnah.
Maaf Pak Kiai, kami kan dapat informasi dari tamu-tamu itu. Dia mikir, dia ingat waktu khutbah Jumat. Dia bilang ke jamaah, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Ternyata di kota kita ini ada tempat pelacuran terselubung. Bahaya. Wala taqrabu zina, jangan dekati zina hadirin. Kasih tahu jalan. Itu di jalan itu, gedungnya warna itu, di belakangnya ada tempat pelacuran. Jangan ke sana. Tapi ternyata jadi malah jadi informasi. Jadi promosi. Oh iya. Jadi kata Syedina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, cukuplah kebatilan dihentikan dengan tidak membicarakan. Cukuplah kebatilan dihentikan dengan tidak membicarakan. Bicarakan kebaikan tersebar. Bicarakan keburukan tersebar. Maka waktu itu aku nggak mau bilang 4 huruf itu. Ya. Nah, buat apa dibicarakan itu? Nggak penting. Ya, kita nggak memungkiri bahwa mereka kaum itu tuh dari dulu tuh sudah difasilitasi di negara ini. Di salon-salon, di pinggir jalan, bahwa aku tak mau kalau itu kan bahkan di TV juga. Jadi host di TV. Boikot tuh. Coba berani nggak demo ke TV itu? Jadi maksudku itu berlaku adil. Maksudnya kalau marah dengan hikmah, dengan lembut. Jangan sampai ada citra negatif terhadap Islam. Islam ini keras, radikal, ekstrim. Jangan, aku nggak suka itu. Sampai kayak yang tadi aku juga merasa bahwa jangan-jangan ini nggak cocok di sama aku gitu. Islam itu terlalu indah, Manji. Terlalu indah. Terlalu indah untuk dirusak. Terlalu dalam untuk didangkalkan, terlalu tinggi untuk direndahkan, terlalu luas untuk disempitkan. Islam. Ya'lu wa la yu'la alaih. Dalam. Hari ini orang mendangkalkan yang dalam itu. Nah, didangkalkan namanya. Contohnya musik haram. Itu betul kalimat itu. Tapi itu koma, Manji, bukan titik. Musik itu haram ketika azan berkumandang. Musik itu haram ketika syair yang ngajak orang maksiat. Musik itu haram ketika perempuan seksi meliuk-liukkan badan di depan laki-laki yang bukan mahram. Musik itu haram kalau jelek. Ya, jelek. Apalagi fals. Ya, soalnya kan jadi jelek. Ganggu nih gitu. Betul. Ya, tapi ini sih yang unik dari Bang Dery. Jadi Bang Dery itu bukan yang dandanannya ekstrim memang. Orang kalau lihat fotoku Manji dipikir aku ekstrim radikal nih. Kadrun. Orang tadinya kan manggilnya kadrun nih kan. Enggak manggil. Enggak gitu juga, enggak maksudnya. Ada komen-komen gitu. Aku kan tadinya manggilnya juga Tat gitu. Tapi kan Bang Dery udahlah panggil ini aja lah Manji gitu. Bro Dery aja. Jadi teman-teman sekalian ya, memang aku bukan ustadz. Meskipun ustadz manggil ustadz, itu suka mereka lah. Mungkin maksud mereka ustadz tuh usaha taat, Manji. Ya. Jadi aku bisa manggil ustadz Manji. Karena masih berusaha untuk taat. Iya benar juga. Ada masalah, itu masalah bahasa aja. Iya. Gitu Manji. Dan Bang Dery itu banyak rangkul anak muda ya? Iya deh, dirangkul. Semuanya kita rangkul Manji. Jangan dipukul, dirangkul, disayang-sayang. Karena intinya semua orang ini pengen bahagia, pengen sukses, pengen mulia Manji. Cuman nggak tahu jalannya. Jadi kalau orang pengen tujuannya kita tahu, dia salah jalan, kita bisa kasih tahu. Yang masalah itu orang yang nggak ada tujuan hidup Manji. Bingung kita ngasih tahu. Contohnya orang mau ke Surabaya, kan? Dia mau Surabaya. Tiba-tiba dia belok ke arah Bandung. Terus dia bingung di pertigaan jalan. Mau kemana Om? Mau ke Surabaya kan? Maaf, ini ke Bandung, Surabaya sana. Oh, dia pasti terima kasih ya. Yang masalah dia bingung di pertigaan, mau kemana? Gak tahu. Oh iya. Nah, bingung kita mau kasih tahu. Nah, hari ini kalau semuanya pengen bahagia yang nonton ini, pengen masuk surga, insya Allah hantarkan orang yang mengasih tahu jalan ke surga. Kalau suatu saat kita tersesat, ada orang beritahu, ini gak betul jalanmu. Ini jalan bukan ke surga nih. Ini surga ke sana nih. Ke sana nih, gitu Manji. Nah, maka sekarang cita-cita Manji harus diluruskan. Bukan 2025, 2026 itu belum tentu ada. Belum tentu ada. Saya menjamin itu sampai tahap itu. Yeah. Kita boleh punya planning jangka pendek itu. Kalau planning dunia ini nggak ada yang jangka panjang. Dunia ini semua jangka pendek. Jadi planning jangka panjang kita itu akhirat. Dunia semua jangka pendek. 60-70 tahun. Ntar lagi Manji udah 40 lebih kan? 45. Nah, 45. Ya, makanya aku pakai tongkat Manji. Kalau udah 40 sudah pakai tongkat. Ini tongkat ini banyak manfaatnya Manji. Kalau kita jalan berdua nih, tiba-tiba dikejar anjing, Manji yang dikejar. Oh iya, karena dia takut digebukin kepala begini. Bener. Ada surveinya tuh.
Bener juga. Jadi Manji sering pakai tongkat juga kadang-kadang. Dulu Manji Iya dulu Pernah. kadang-kadang pernah pakai. Dan waktu itu Tren. sempat kepikiran sih pengen pakai tongkat. Lucu gitu. itu, lucu. Tren. Dan niat kan untuk sunnah. Niat kan sunnah. Betul nggak? Iya, dan jadi selama ini nih Bang Dery, berapa banyak orang yang bisa Bang Dery ajak login? Ribuan aja. Ribuan. Aku tuh pernah satu kali di Luwu Banggai. Itu 170 orang satu waktu masuk Islam. Ada videonya dikumpulin di satu tempat, kita syahadatin. Dia nggak punya agama. Ateis. Orang-orang animisme yang tinggal di hutan temannya. Oke. Orang-orang tinggal di hutan nggak ada agama. Kayak orang-orang banyak di pedalaman nggak ada agamanya. Ya kita datang, dia lihat kita begini, dia cuma datang pengen kayak Ustadz ini gimana. Di dakwah itu sebetulnya kerja yang sangat mudah. Dulu kenapa satu Indonesia dari agama dulu ya. Dulu sebelum Islam datang kan Hindu, Buddha semua. Ya. Kerajaan-kerajaan. Tiba-tiba datang tuh dai-dainya Allah. Mereka nggak bisa bahasa Indonesia, Maji. Mereka cuma dengan pakaiannya, dengan senyumannya. Dan tiba-tiba satu kampung masuk Islam. Satu negara masuk Islam. Itu Umar bin Khattab mengislamkan 2 juta orang dengan tangannya. 2 juta. Syamuddin Chisti 9 juta. Wali Songo 1 daratan jadi 10-an juta. Jadi kalau ribuan tuh masih dikit, Maji. Di Bali, setiap hari bisa 10 orang, 3 orang. Masuk galeri. Kok bisa? Tanya kan. Kok mudah? Di pintu galeri Komaji, aku tulis 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan setiap hari, aku berdiri di depan pintu. Kalau ada bule mau masuk, excuse me brother, you wanna enter my gallery? Can you read the password please? Can you read the password? Pas dia baca, wow, beautiful, what is this? Dan sebagian ada yang sampai sekarang masih Islam. Karena pemaksaan dong Bang? Nggak ada pemaksaan. Kan cuma suruh ngucapin aja. Dia tidak akan masuk jadi Islam kalau dia nggak declare, mengakui keislamannya. Nah, jadi setelah dia tanya apa itu, tinggal dijelasin aja. Dijelasin. Ada yang tertarik, ada yang lucu lagi tuh. Waktu aku ketemu orang dari Norwegia, ya. Jadi yang punya villa, bilang teman, dia bilang, Der, nih, ada orang syuting video klip di sini. Artis-artis di Norwegia. Lu datang sini, buruan. Ya, dia tahu kita dakwah. Datang, sama istri pakai niqab, pakai cadar, aku pakai sorban. Itu satu orang artisnya, lihat kami datang, dia loncat ke kolam renang. Karena takut? Dia takut, dipikir teroris datang, dipikir ini Taliban. Waktu itu masih. Oh, lagi ada kencang-kencangnya berita teroris. Terus aku pikir salah paham ini bule ini. Tak samperin dia. Tak mungkin dia nyelam terus kan, pasti nongol kepalanya kan. Dia keluar, dia bilang, hey, excuse me, maaf, sorry brother. I'm Muslim, my name is Sulaiman, I'm not terrorist. Terus dia bilang, oh no, I just shocked. Dia bilang, aku kaget, dia bilang, I think you're Taliban. Dia pikir kamu Taliban. Dia pikir kita mau ngebom di sana. Terus, you have time 5 minutes, brother, I want to talk to you 5 minutes. You have 5 minutes? Yes. Dulu di depan villa itu ada kursi. Boleh ada tanya-tanya, ngobrol dari hati ke hati. Dia bilang, namamu siapa? Alexander. Where you from? Norwegia. Okay. Are you? Yeah, I'm a Catholic. Dia Kristen ya, kebetulan. So this mean you know who's Allah? Yes, Allah. Yeah, Allah. Mulai aku dakwah. Allah itu menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kamu dan aku, yang menjumpakan kita sekarang. Allah itu nggak punya ayah, nggak punya ibu, nggak punya anak, nggak punya om, nggak punya tante, no uncle, no sister, no brother, no, he's no partner. Allah is the one and only. Dia bingung, bagi dia nggak dengar. Allah pernah ciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa ayah, tanpa ibu. Wow, dia bilang, apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi, apa saja yang Allah kehendaki terjadi. Senang gua anggur nih. So do you believe in Allah? Yes. So do you know who's Moses? Yes, Musa, yeah. Solomon, I'm Sulaiman. Solomon, Moses is Musa in Islam. Moses, Sulaiman, yeah. Solomon. Do you know? Do you believe all of them is messenger of Allah? You go, yes, of course. Moses, messenger of Allah. Yeah. Isa alayhi salam, you know Jesus Christ. Yeah. Do you believe he is also messenger of Allah or he's Allah? He's God. He's messenger of Allah. Okay, this is good. Do you believe in Muhammad, messenger of Allah? Oh, yeah, of course, brother. You're Muslim, brother. Can you shake my hand, please? Follow me. Ashhadu Allah ilaha illallah. You are Muslim. Today is the best day in your life because you're now my brother.
Now your name is Alexander Zulkarnain. Demi Allah Manji, 10 menit sebelumnya dia loncat ke kolam renang, 10 menit setelah itu dia ikut sholat sama saya. Dakwah itu mudah Manji. Kalau orang cinta sama agamanya, agama ini sebetulnya satu aja Manji. Agama itu satu aja. Dari Nabi Adam itu agama itu Islam sampai Nabi Muhammad. Semua Islam. Nah, cuman orang memberikan nama-nama tertentu yang berbeda-beda. Ya. Ya, tapi kalau kita pelajari lagi, sebetulnya agama itu satu, tauhid. Allah itu memang Allah is the one and only. Qul huwallahu ahad, tidak punya anak, tidak diperanakan. Itu Allah, tempat bergantung. Tidak boleh kita bergantung berharap kepada siapapun. Manji ini sebetulnya kalau kita khawatir ya, kita khawatir besok makan apa, itu berdosa Manji. Karena kita mengkhawatirkan janji Allah. Kan rezeki manusia hambanya Allah jamin. Ya. Yang melata, yang terbang dijamin. Kok kita ragu? Dan tidak ada satu orang manusia pun Manji yang bisa lari dari kejaran malaikat Mikail, pembagi rezeki. Sebagaimana tidak bisa larinya kita dari kejaran malaikat Israel, pencabut nyawa. Nah. Jadi tidak akan mati satu orang manusia sebelum Allah sempurnakan rezekinya. Ya ngapain kita ngalir aja, kita bikin lagu. Kalau waktunya viral, di booming. Kalau enggak, meskipun dibuat sebagaimanapun konsepnya, kalau enggak jadi Manji. Iya. Iya, jadi bukan kita yang hebat nih. Manji terkenal nih kenapa? Itu apa coba? Supaya Allah kenalkan, Manji perkenalkan Allah kepada followersnya Manji. Itu maksudnya. Manji begitu semua orang. Yang bikin aku terkenal itu Allah. Itu maksudnya. Bukan karena suaraku bagus, banyak lebih bagus tapi nggak ngetop. Iya. Banyak lebih handsome, ganteng, nggak ngetop. Iya. Kenapa kita? Memang Allah pilih orang-orang untuk terkenal Manji. Nah, jadi bukan kita perkenalkan kehebatan kita, manajemen kita, strategi marketing kita. Banyak orang yang lebih dahsyat strategi Manji, habis duit ya, nggak terkenal. Ada yang kalau terkenalnya gara-gara ini gimana Bang? Terkenalnya gara-gara mandi lumpur gitu. itu terkenal tuh. Nggak apa-apa. Banyak orang mandi lumpur nggak terkenal. Oh, iya. Mati ya dah. Oh iya, Dia mandi banyak lumpur juga malah ya. mati. Jadi kita harus yakin tauhid itu gini Manji. Kita yakin yang memberi manfaat dan mudarat Allah. Itu tauhid. Ya. Bukan meninggalkan pekerjaan, tapi meninggalkan keyakinan kepada pekerjaan. Manji nggak bisa ngomong dong, aku nggak usah nyanyi lagi kalau mau terkenal. Nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Jadi meninggalkan asbab ini haram, yakin kepada asbab syirik. Paham nggak? Meninggalkan ini asbab itu perantara. Oke. Haram. Yakin dengan asbab, meninggalkan asbab itu haram, yakin dengan asbab syirik. Jadi kalau kita sakit, kita tidak berobat, kita berdosa. Tapi ketika kita berobat, yakin obat yang menyembuhkan, dosanya lebih besar. Itu menduakan Allah dengan obat. Nah, terus gimana caranya? Ini perantara berarti. Ya, semakin sungguh-sungguh kita berobat, semakin yakin kita Allah yang menyembuhkan. La ilaha illallah. Ini sekarang nih kita lagi ramai sekali tentang Palestina. Nah, menurut Bang Dery sebagai seniman atau musisi, apa yang bisa aku lakukan dan teman-teman lakukan untuk ini? Untuk membela Palestina nggak perlu harus jadi orang Muslim yang baik, nggak perlu menjadi orang Kristen yang baik. Jadi manusia saja. Jadi yang terjadi di sana hari ini jelas penjajahan, ya, occupation, perampasan hak, dan perdamaian tidak akan terwujud sebelum keadilan ditegakkan. Ya, dan sekarang sudah 20.000 orang dibantai, sebagian besar anak kecil Manji. Kalau kita tidak tersentuh, berarti hati kita mati. Ya, kayak kemarin aku menggalang dana donasi dengan cara melelang lukisan. Kemarin lukisanku laku 250 juta. Semuanya aku kasih ke Palestina. 100%. Bisa aja mungkin kita bikin acara berdua nanti buat Palestina. Manji lelang gitar mungkin, atau lelang sepatu Manji, apapun yang topi Manji. Kita buat acara konser amal di satu tempat. Mudah-mudahan ini, untuk pertanyaan ini ada ya. Mudah-mudahan kita buat segera ya konser amal. Iya, memang semua hasilnya untuk Palestina. Kayak kemarin Dewa bikin kan tiket masuk 5 juta kan. Iya. Yang di Manji juga bisa buat. Surabaya kalau nggak salah. Ya, Manji juga bisa buat. Jadi Manji buatlah, kita berikan semampu kita apa. Tanda kepedulian kita. Dan di sana betul-betul bukan kita hanya bicara masalah agama, Manji, bicara kemanusiaan. Manji tidak bisa dilepaskan dari konflik agama ya. Tapi korbannya terbukti bukan hanya orang Islam. Orang Nasrani, gereja pun dihancurkan, rumah sakit dibom, rumah-rumah, bahkan sekolah, tenaga medis, sekolah, semua. Ini udah apa namanya,
psycho betul-betul, dan ini bahaya. Ini genocide. Ini genocide, dan kita harus berbuat, Manji. Dan kemenangan itu bukan ketika kita di dunia, Manji. Kemenangan itu sebetulnya bukan berarti orang yang kita bela itu menang. Ya. Tapi Allah cuma pengen lihat kita berada di pihak yang mana. Ya. Ingat nggak dulu waktu Nabi Ibrahim dibakar, ada seekor burung pipit mengambil air dengan paruhnya, dia siram air. Itu airnya nggak memadamkan api, nggak ada manfaatnya untuk api. Dan ada seekor cicak yang meniup-niup api. Dia pro kepada Firaun. Ya. Kemudian burung pipit pro kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia pro kepada Namrud, maaf ya. Cicak itu pro kepada Namrud, dan meskipun tiupan dia tidak membesarkan api, tapi sampai hari kiamat itu binatang dilaknat sama Allah. Cicak itu membunuh cicak itu ada pahalanya, Manji? Ada. Cicak, kadal, tokek, semuanya itu tuh ada fadilah untuk membunuh dia. Itu binatang terlaknat karena dia membela kezaliman. Dan burung pipit itu meskipun air yang dia siramkan tidak memadamkan, tidak ada berkesan dengan api, tapi Allah melihat di mana mereka berdiri berpihak. Termasuk pemilihan apapun lah. Jadi kalau pilihan kita kalah, bukan berarti kita kalah, Manji. Kita berada di jalan benar, kita memilih sesuatu karena Allah nih. Tahu tuh pilihan kita kalah. Itu bukan kalah. Karena kemenangan itu bukanlah kemuliaan, kekalahan bukan kehinaan. Di dunia itu ujian semua. Oh, berarti ini berhubungan dengan pemilu juga nih? Iya, semuanya, apa aja. Apapun yang kita pilih. Karena Allah ya, benar karena Allah. Maaf ya, mungkin ada di sini jurkam. Saya nggak ikut politik hari ini. Tahun ini saya memutuskan untuk tidak bersuarakan pilihan saya. Oke. Saya merahasiakan pilihan saya, Manji. Ya. Kalau orang memilih sesuatu karena dunia, tanggung jawab sama Allah. Dia lawan hati nurani dia kan. Oke. Ya, karena ada yang bayar. Maaf, semua kan everything about money nih. Ya. Sesuatu dia pilih sesuatu karena bayaran dunia. Nah, itu tentu meskipun pilihan mau menang nanti kan buat masalah dengan Allah. Apalagi kalau pilihan kita itu membawa mudarat bagi bangsa ini. Ya. Tapi pilihan kita kalah, nggak apa-apa. Sujud syukur. Alhamdulillah, kita terbebas dari hisab. Ya. Jadi bukan berarti ketika Allah berikan kekuasaan kepada Fir'aun dan Namrud, Allah sayang sama dia. Oke. Paham ya? Allah. Bukti kita menang nih, Allah sayang. Enggak. Tanda sayang Allah itu, Manji, Allah berikan kita yufaqihu fiddin, kepahaman agama. Ini nggak baik untuk akhirat sini. Gitu, Manji. Jadi, ini kembali ke semua. Apapun pilihan kita, pilihlah karena Allah. Karena tiga-tiganya alhamdulillah semua calon muslim semua nih. Ya. Pilih karena Allah. Semua punya kelebihan, semua punya kekurangan. Dan semua orang yang mencintai seseorang pasti karena melihat kelebihannya. Yang membenci pasti melihat kekurangannya. Iya. Gitu aja. Rumusnya gitu. Kita ini kan tergantung orang yang bercerita, Manji. Kalau saya ketemu orang yang sayang sama Manji, dia cerita, Manji itu baik, Manji itu mantap, Masya. Ketemu bosnya Manji coba. Apa itu Manji? Paham ya? Jadi, dan kita bukan siapa-siapa bagi orang yang tidak mengenal kita. Kita bukan siapa-siapa bagi orang yang tidak mengenal kita. Betul. Menarik bener ya, kayak aku datang ke New Zealand orang nggak kenal aku, bukan siapa-siapa. Padahal kalau aku datang ke Mojokerto semalam gitu, histeris mama ya. Gitu. Iya makanya. Ini menarik banget sih obrolan sama Bang Dery nih. Kayaknya aku nggak cukup 5 jam juga nih kalau bikin podcast. Ntar lagi Ramadan, kita harus bikin program Ramadan. Bikin sesuatu ya. Yes, dan gini, aku selalu ditanya, kenapa nggak pernah kepikiran bikin lagu religi? Dan aku selalu kayak, nggak, aku ngerasa aku bukan orang yang cocok untuk bikin lagu religi karena aku belum tahu. Mas Opik waktu rekaman Tombo Hati itu belum taat. Dia cerita sama aku, dia masih gondrong. Mungkin masih banyak maksiat dibuat. Tapi asbab lagu itulah yang membuat dia semakin dekat dengan Allah. Karena lagu itu doa, lagu itu doa. Coba lihat semua orang yang bikin lagu negatif terjadi dalam kehidupannya semua. Kita gak usah sebut lah. Oke, berarti nanti kita bulan Ramadan mesti bikin sesuatu ya, Bang ya? Ya, mudah-mudahan kita bisa bikin lagu religi bareng. Oke ya. Siap, Maji? Bener ya? Terima kasih. Dulu mau maghrib nih, Mas Maji. Terima kasih. Menarik banget. Kalau ngomong Maji itu kayak dipancing-pancing gitu ya. Nanti kita podcast dulu next. Tapi mudah-mudahan ada lagi podcast nih. Bener ya? Nanti kita di bulan Ramadan. Insyaallah. Aku pamit dulu nih, ada jadwal dakwah lagi. Iya. Siap. Assalamualaikum.